Member of Group Banyu Raba Sakinayungan Dilaris Kiani Sandi Tri Pamungkas. Perencanaan produk tugas PU. 1. Pengertian produksi. Produksi adalah suatu upaya atau kegiatan untuk menghasilkan atau menambah nilai manfaat faedah pada suatu barang atau jasa. Arah kegiatannya ditujukan pada upaya pengaturan yang sifatnya dapat menambah atau menciptakan kegunaan utility dari suatu barang atau jasa. 2. Nilai guna suatu barang jasa. A. Berdasarkan bentuknya form utility suatu barang akan bernilai tinggi apabila telah mengalami perubahan bentuk. Misalnya tanah liat yang diolah menjadi pot bunga. B. Berdasarkan tempatnya place utility nilai guna suatu barang atau jasa dapat dipengaruhi oleh tempat. Misalnya letusan gunung Merapi yang membawa jutaan pasir. 3. Tujuan produksi memenuhi kebutuhan konsumen memperoleh keuntungan menghasilkan barang setengah jadi menjadi stimulan tumbuhnya usaha produksi lain mengurangi angka pengangguran meningkatkan penghasilan masyarakat dan negara menjadikan produk Indonesia dikenal di internasional. 4. Jenis-jenis produksi A. Produksi agraris. Produksi agraris adalah kegiatan produksi yang memanfaatkan sumber daya alat untuk menghasilkan produk dengan melakukan pengelolaan yang baik. Produksi industri. Produksi industri adalah kegiatan produksi yang bertujuan untuk mengubah bahan baku menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang nantinya dijual ke konsumen. C. Produksi ekstraktif. Produksi ekstraktif adalah kegiatan produksi yang mengambil sumber daya alam dari dalam bumi kemudian menjualnya ke perusahaan lain untuk diproses menjadi sesuatu yang baru. D. Produksi ekstraktif. Produksi ekstraktif adalah kegiatan produksi yang mengambil sumber daya alam dari dalam bumi kemudian menjualnya ke perusahaan lain untuk diproses menjadi sesuatu yang baru. Produksi jasa. Produksi jasa adalah kegiatan produksi yang bertujuan untuk menjual jasa berupa keahlian tertentu yang dapat menangani masalah orang lain. F. Produksi pengangkutan. Produksi pengangkutan adalah kegiatan produksi yang tujuannya untuk melayani pemindahan atau distribusi barang dari produsen ke lokasi terdekat dengan konsumen. 5. Sistem produksi. Sistem produksi adalah satu rangkaian operasi yang mengolah atau memproses input berupa bahan mentah, bahan setengah jadi, part, komponen dan atau rakitan untuk menghasilkan output bernilai tambah atau produk akhir dengan mempergunakan sumber daya dari elemen teknologi mesin, peralatan, fasilitas produksi dan energi dan elemen organisasi tenaga kerja, manajemen, informasi, dan modal. Sistem produksi dikenal dengan 3 komponen yaitu masukan input, proses, dan keluaran output. Kebutuhan proses produksi sebelum melaksanakan proses produksi. Merancang kebutuhan sarana dan prasarana yang akan digunakan dalam menghasilkan produk. Sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam proses produksi itu sebagai meliputi bahan baku tenaga kerja, mesin atau peralatan, lokasi dan biaya produksi. 1. Bahan baku. Bahan baku adalah bahan yang digunakan dalam membuat produk, di mana bahan tersebut secara menyeluruh tampak pada produk jadinya atau merupakan bagian terbesar dari bentuk barang. Dihasilkan A. Bahan baku langsung atau direct material adalah semua bahan baku yang merupakan bagian dari barang jadi yang dihasilkan. Biaya yang dikeluarkan untuk membeli bahan baku langsung ini mempunyai hubungan erat dan sebanding dengan jumlah barang jadi yang dihasilkan. B. Bahan baku tidak langsung atau disebut juga dengan indirect material adalah bahan baku yang ikut berperan dalam proses produksi tetapi tidak secara langsung tampak pada barang jadi yang dihasilkan. 2. Tenaga kerja produksi. Tenaga kerja merupakan penggerak berjalannya proses produksi. Wirausaha perlu melakukan perencanaan tenaga kerja agar kebutuhan tenaga kerjanya di masa sekarang dan masa yang akan datang sesuai dengan beban kerja yang ada. Jika tenaga kerja melebihi beban kerja yang ada, maka akan berakibat banyak tenaga kerja yang menganggur atau tidak bekerja secara optimal. 3. Mesin dan peralatan. Mesin dan peralatan yang digunakan dalam suatu proses produksi memiliki peran yang cukup besar di dalam keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan produksi baik dalam hal kuantitas
kualitas maupun kontinuitasnya setelah wirausaha menetapkan produk yang akan diproduksi. Maka wirausaha mengidentifikasi kebutuhan mesin dan peralatan produksi baik jumlah, jenis, kapasitas, dan spesifikasi lainnya. 4. Lokasi-lokasi untuk usaha memerlukan tempat yang strategis, efisien, dan menarik baik bagi wirausaha maupun bagi konsumen, sehingga konsumen tetap loyal. Contoh dekat ke pemasok, konsumen, transportasi atau alat. Lokasi usaha yang baik akan menghasilkan biaya transportasi, biaya produksi dan biaya distribusi jadi relatif lebih kecil. 5. Biaya produksi. Biaya produksi adalah semua pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor produksi dan bahan-bahan mentah yang akan digunakan untuk menciptakan barang-barang yang diproduksi perusahaan tersebut. Biaya produksi digolongkan menjadi dua, yaitu menurut perilaku dan menurut jenisnya. A. Biaya produksi menurut perilaku, biaya tetap, biaya tidak tetap. B. Biaya produksi menurut jenisnya, biaya langsung pokok, biaya tidak langsung. J. Proses produksi. Proses produksi adalah suatu kegiatan dengan melibatkan tenaga manusia, bahan dan peralatan untuk menghasilkan produk yang berguna atau bernilai lebih. Proses produksi melalui beberapa tahapan yang merupakan aktivitas menyeluruh yang dilakukan oleh tenaga kerja produksi yang membuat produk disebut tahapan produksi. Proses produksi terdiri atas dua jenis, yaitu proses produksi terus-menerus dan proses produksi terputus-putus. 1. Proses produksi terus-menerus continuous. Proses produksi terus-menerus adalah proses produksi yang berlangsung secara terus-menerus tanpa berhenti. Sejak dimulainya kegiatan usaha selalu mengerjakan produk yang sama, sehingga prosesnya tidak pernah terputus dengan mengerjakan barang lain. 2. Proses produksi terputus-putus intermittent. 2. Proses produksi terputus-putus intermittent. Proses produksi terputus-putus adalah kegiatan produksi yang tidak memiliki standar, tetapi didasarkan pada produk yang dikerjakan, sehingga peralatan produksi yang digunakan disusun dan diatur secara fleksibel untuk dapat dipergunakan dalam menghasilkan berbagai produk dan berbagai ukuran. Pengendalian mutu produk. 1. Pengertian pengendalian kualitas secara definisi. Kualitas adalah suatu istilah relatif yang sangat bergantung pada situasi atau secara subjektif konsumen. Kualitas adalah sesuatu yang cocok dengan selera jual. Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas. A. Pasar atau tingkat persaingan. B. Tujuan organisasi. C. Pengujian produk. D. Desain produk. I. Proses produksi. F. Kualitas input. J. Perawatan perlengkapan. H. Standar kualitas. 3. Manfaat pengendalian kualitas. Pengendalian kualitas produk diperlukan agar produk yang dihasilkan sesuai dengan rencana produksi. Oleh karena itu, dengan terkendalinya kualitas produksi, baik pengendalian kualitas dengan pendekatan masukan, proses maupun keluaran akan memberi manfaat baik bagi perusahaan maupun bagi konsumen. Menutup, sekian materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penulisan maupun dalam pengucapan.